Aku berlari kencang di bandara hingga menubruk beberapa penumpang. Permisi, maaf, maaf sekali. Aku terengah-engah sambil terus berusaha menembus kerumunan dengan menyeret koperku. Orang yang kucintai sedang berada di rumah sakit kota New York dan aku nyaris 4.000 kilometer jauhnya. Aku tiba di area keberangkatan dan menatap pintu gerbang yang kosong. Seorang perempuan muda berdiri di belakang konter sambil memegang mikrofon. Sembari bibirnya bergerak, aku bisa mendengar pengumuman melalui pengeras suara bandara. Panggilan terakhir untuk penerbangan. Aku di sini, seruku. Aku sudah di sini. Kuserahkan tiket masuk pesawat yang lecek kepada petugas dan bergegas masuk. Rasanya tidak berdaya saat aku harus duduk beberapa jam di kursi bersabuk pengaman, sementara suamiku Vince berbaring di rumah sakit, jauh dari rumah dan sendirian. Sebuah perjalanan dinas rutin berubah menjadi situasi darurat saat dia menderita sakit di dada, pusing, dan napas pendek-pendek. Kondisinya serius dan sempat ada saran operasi. Vince tidak pernah mengecewakanku, dan sekarang aku malah tidak ada di sisinya. Kupejamkan mata dan kucoba menenangkan diri. Sedikit tidur akan membantuku menyesuaikan diri dengan zona waktu kawasan timur. Tetapi sosok Vince terus membayangiku. Kabar sakitnya sulit kucerna karena dia masih muda dan sehat. Aku membayangkan cinta, kenangan, dan masa depan kami. Dalam pikiranku, aku membalik-balik halaman buku berisi perjalanan cintaku dan Vince. Kami bertemu di suatu resor kemah terpencil bernama Lolo My Springs di dekat Sedona, Arizona. Resor itu dibangun di tepian sungai kecil dengan air mengalir deras, menghadirkan kesejukan di tengah cuaca gurun Arizona yang panas. Bak oasis keindahan yang tersembunyi di balik pepohonan sycamore dan cottonwood. Kabin, wilayah kemah, dan banyak kelengkapan rekreasi lainnya menarik kedatangan pencinta alam sepanjang tahun. Para pemilik resor merekrutku untuk melakukan komputerisasi data keanggotaan. Tempat itu sempurna bagi seorang gadis kota dari Los Angeles untuk memulai kembali hidupnya setelah 10 tahun menjalani kehidupan lajang yang mengecewakan. Aku suka kesan pedesaan yang menawan di sana, dan pemandangan bertambah indah dengan bergabungnya Vince di tim penjualan. Dia berasal dari wilayah pedesaan Iowa, tempat perkebunan jagung. Dan meskipun latar belakang kami berbeda, kami langsung cocok dan segera berbincang panjang mengenai cita-cita, minat, keluarga, dan keyakinan kami. Kami memiliki kesamaan dalam banyak hal. Vince melampaui harapanku mengenai pria ideal, si Mr. Right. Dengan suaranya yang lembut, daya tarik, humor, dan mata birunya yang memukau. Aku langsung jatuh cinta padanya dan bertanya-tanya apakah dia juga mencintaiku. Setelah 3 minggu, Vince berkata, kami perlu bicara. Aku takut dia hendak menyudahi hubungan kami. Marissa, Katanya, aku tidak ingin mengencanimu. napasku terhenti. Aku ingin menikahimu. Lanjutnya, momen luar biasa itu tak akan pernah kulupakan. Rasanya seperti berada dalam suatu kisah dongeng. Sekarang, aku kembali ke dunia nyata. Kudengar roda-roda pendaratan diturunkan. Begitu tiba di New York, kutaruh tasku di sebuah hotel di Times Square, lalu aku menuju rumah sakit untuk menemukan suamiku. Ruang gawat darurat di akhir pekan sangat sibuk. Perawat dan dokter bergerak gesit menangani pasien, sementara dipandorong di lorong penuh dengan pasien yang menunggu kamar. Petugas-petugas kepolisian New York berdiri menjaga tersangka yang terluka. Suara keluhan pasien, riuh rendah percakapan, dan monitor pasien menambah kesan kacau. Aku menemukan Vince tengah beristirahat dan menunggu tes-tes berikutnya. Dia baru saja terkena serangan yang nyaris fatal. Saat aku melihatnya, perasaan yang dulu muncul bertahun-tahun lalu untuk seorang pria yang kutemui di Arizona kembali memenuhi hatiku kali ini di ruang rumah sakit kota New York. Hai sayang, hanya itu yang bisa kuucapkan sebelum menangis. Maaf, aku tidak bisa tiba lebih cepat. Aku tidak apa-apa.
Dia meyakinkanku. Dokter-dokter jantung di sini hebat. Kalau saja ada yang bisa kulakukan, balasku sambil menggenggam tangannya. Kau ada di sini, Katanya. itu sudah cukup. Dokter menjelaskan mengenai prosedur angiogram. Namun dia curiga ada penyumbatan di beberapa pembuluh darah sekaligus dan menyarankan operasi besar. Persis sebelum tempat tidur suamiku dipindahkan, seorang perawat menyerahkan cincin kawinnya kepadaku. Ku genggam cincin itu erat-erat, seolah-olah hendak melindunginya dari mara bahaya. Tak lama kemudian, seorang dokter memintaku menemuinya. Hasil angiogram membuatnya bingung. Sejauh yang kulihat, tidak ada penyumbatan, lapornya. Sulit dipercaya. Dokter menjelaskan ada penyumbatan ringan di pembuluh darah kecil, tetapi bukan itu sebab serangan yang terjadi baru-baru ini. Dr. Vince di California sudah melihat penyumbatan kecil tersebut dan meresepkan obat beta blocker sebagai pencegahan sampai tes lebih jauh bisa dilakukan. Vince mulai meminum obatnya di New York dan mengalami reaksi alergi yang mirip dengan serangan jantung. Dia akan baik-baik saja. Ketika akhirnya aku dapat menemui Vince, ku berikan cincin kawinnya. Mimpi buruk kami hari itu berakhir. Kaum skeptis mungkin tidak percaya bahwa dua orang dapat jatuh cinta dalam tempo beberapa minggu dan terus mencintai satu sama lain. Aku tidak setuju. Kamilah buktinya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk kisah penuh arti lainnya. Tekan tombol lonceng agar kamu tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Bagikan video ini jika kamu percaya pada kekuatan cinta yang sesungguhnya. Sampai jumpa di video berikutnya.